Hello Brovers, kali ini kita lanjutin lagi pembahasan Godzilla x Kong The New Empire, dimana kita belum bahas perihal trailer khusus untuk penjualan tiket. Masih dikit ternyata yang bahas, padahal di situ ada petunjuk besar, bahkan jatuhnya udah sangat spoiler cuy. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Welcome back to Clip-on X Breakdown. Trailer dibuka dengan berbagai macam adegan flashback. Gue nggak pakai jelasin satu persatu karena mestinya kalau kalian nonton Godzilla x Kong nanti, ya berarti seharusnya kalian sudah maraton film sebelumnya gitu kan. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu kita diperlihatkan sesaat sebelum Kong muncul di bawah piramida Kairo. Adegan ini masih belum jelas apakah hanya Kong saja yang keluar dari bawah tanah atau seluruh tim Monarch bersama dengan Mothra. Karena seperti yang kita tahu, pada adegan ini kita sebenarnya ditipu oleh Warner Bros dan juga Legendary Pictures. Ingat adegan ini? Ya, adegan ini palsu cuy, atau dimasking bagian tengahnya. Karena kalau misalkan kalian udah lihat bocorannya, sebenarnya di bagian tengah itu harusnya ada Mothra cuy, dan udah mengepakat sayapnya. Kemudian kita diperlihatkan Antartika yang di dalamnya ada Godzilla. Di sini Godzilla sudah mulai terbangun dari evolusinya menjadi pink magenta. Ini keren banget sih asli cuy. Efeknya tuh mantep gitu. Nah, kedua adegan ini kalau kita perhatikan gitu ya, ternyata saling bertransisi antara Godzilla yang bangkit di Antartika dan juga Kong yang bangkit di Kairo. Kemudian kita diperlihatkan aksi gebuk-gebukan Titan seperti trailer sebelumnya cuy. Ini udah berapa kali diputar gitu ya, jadi nggak perlu gue jelasin secara detail lagi. Muka Shimo kelihatan, sabet-sabetan buntut dan lain segala macamnya ini udah tersampaikan di trailer kedua, trailer versi Cina dan lain segala macam. Ini udah sering banget ditayangin cuy, jadi gue nggak perlu bahas yang ini. Nah, adegan berikutnya itu yang bikin gue kaget, itu pas Kong ngelempar Scar King pakai gauntlet terus diselepet sama Godzilla hingga mental. Ini kacau sih, OP banget ternyata Godzilla cuy. Kemudian kita diperlihatkan Kong yang dikejar oleh pasukan paguyuban primata. Kita bisa lihat mereka itu dipersenjatai oleh Scar King dan memang bertujuan untuk menangkap Kong. Jadi kayaknya memang bukan untuk membunuh Kong ya, tapi cuman berusaha untuk ditangkap. Karena kalau kita lihat adegan-adegan berikutnya, ternyata Kong itu ujung-ujungnya nyungsruk cuy ke sebuah jebakan gitu, ambles gitu tanahnya, anjir kasihan pisan. Kemudian diperlihatkan Dr. Eileen Andrews yang sedang berada di markas Monarch. Kayaknya sih ini kayak bukan markas Monarch banget gitu ya, ini lebih ke arah kapal induk mungkin atau kapal markasnya Monarch gitu. Jadi ya kapal, intinya ini tuh kapal, cuman markas gitu, markas mini lah. Berikutnya ada adegan nol gravitasi di Hollow Earth, yang dimana ini udah dibocorin berbagai macam ceritanya gitu ya di Reddit, dan itu terbukti bener ternyata memang ada adegan nol gravitasi di Hollow Earth. Jadi masih belum jelas ini tuh kenapa bisa nol gravitasi. Kayaknya sih nol gravitasi ini efeknya gara-gara ya mungkin ini kan pertarungannya tuh kalau kalian perhatikan gitu ya, mereka tuh kayak ada di semacam lorong gitu kan. Lorongnya tuh gede cuy ukurannya. Nah, lorong inilah yang kemungkinan besarnya menjadi pintu utama yang menjadi penghubung antara dunia permukaan dengan dunia Hollow Earth. Nah, mungkin mereka ini udah sampai di tengah-tengahnya gitu cuy, makanya ada perbatasan gravitasi. Makanya di situ ada nol gravitasi. Dan mungkin karena ada perbedaan gravitasi di situ juga lah, itu yang akhirnya membuat beberapa wilayah itu ada yang punya efek time dilation atau semacam axis mundi gitu, ya nggak sih? Karena udah dibahas juga di Monarch Legacy. Itu kalian bisa tonton dah. Di situ udah dijelasin secara detail tentang gravitasi, perbedaannya bagaimana, dan akhirnya mempengaruhi konsep ruang dan waktu. Nah, kalau kita perhatikan, lorong inilah yang menjadi awal mula pertarungan antara Shimo lawan Godzilla dan juga Scar King lawan Kong. Dilanjut dengan diperlihatkan Kong yang kewalahan berada di sebuah wilayah yang sangat dingin. Banyak yang bilang ini tuh sebenarnya adalah Antartika, tapi menurut gue kayaknya ini bukan Antartika deh. Ini tuh ya Rio de Janeiro gitu cuy, di Brazil gitu. Nah, efek beku ini mungkin disebabkan oleh Shimo yang mengamuk habis-habisan di tengah kota. Makanya di sini Kong tuh ya benar-benar kewalahan gitu, karena ya elemen esnya tuh
kuat banget gitu cuy, dan satu-satunya counternya Shimu saat ini ya hanya Godzilla karena dia yang punya heat ray. Dia punya nafas atom yang versi heat ray yang panas banget. Dilanjut dengan diperlihatkan Godzilla yang mendapat penyerangan dari pihak militer pada malam hari. Nah, kemungkinan besarnya ini tuh ada di awal film ya guys ya, karena ya dia belum berubah jadi warna pink magenta, jadi ya intinya dia ada di awal film, itu udah fix banget. Nah, poin berikutnya yang gue tangkap di sini adalah yang jadi kuncian utama, dan gue jadiin thumbnail di sini cuy, karena menurut gue ini spoiler. Spoiler banget sih menurut gue ini teh, karena seharusnya dirahasiakan bagian ininya, tapi nggak tahu kenapa pihak Legendary malah memunculkan adegan seperti ini. Ya, adegannya itu adalah Scar King menggunakan kayak semacam whiplash-nya atau pecutnya. Kan ujungnya tuh ada kristal dorsalnya yang warna biru putih itu kan ya. Nah, ternyata beneran cuy, kristal dorsal yang ada di ujungnya itu dipakai untuk mengendalikan Shimu. Itu udah terlihat jelas banget dia berada di Rio de Janeiro, terus menggunakan ujung kristalnya itu untuk kayak berusaha untuk memerintah gitu cuy, pakai kristal tersebut, yang berarti memang Shimu ini bukan Titan yang jahat, tapi dia Titan baik, cuman dikendaliin sama si Brook Dajjal ini. Nah, sebenarnya adegan ini juga menurut gua ya kayaknya agak beresiko kalau misalkan memang ujung-ujungnya adegan ini malah jadi plot hole. Karena gini, basicnya kalau misalkan Shimu ternyata bisa dikendalikan tubuhnya atau pemikirannya lewat kristalnya sendiri, ya berarti orang-orang tinggal nyolong kristalnya Shimu dan dia bisa memerintah Shimu dong kalau kayak gitu konsepnya, ya nggak sih? Nah, yang menurut gua agak janggal di sini adalah jangan-jangan ini bukan kristalnya Shimu ternyata, tapi ini kristal yang lain, yang dimana kristal ini dapat memanipulasi pikirannya Shimu, kecuali pikirannya Godzilla, karena mungkin Godzilla udah another level, dia versi God-nya gitu ya, dia dewa, makanya mungkin nggak bisa dikendalikan oleh Scar King. Itu yang menjadi intinya tuh di situ. Siapa tahu memang ini bukan kristalnya Shimu, karena kalau misalkan ini kristalnya Shimu menurut gue jadi plot hole besar, berarti orang-orang tinggal nyolong kristalnya Shimu bisa ngendaliin ngancurin dunia dong pakai Shimu, ya nggak sih? Bisa kepikiran kan kalian sampai situ logikanya? Nah, menurut gua kayaknya ini bukan kristalnya Shimu, tapi kristal yang lain. Kira-kira itu tadi adalah sedikit breakdown dari trailer khusus yang memang diproduksi khusus gitu ya untuk penjualan tiketnya gitu. Dan ya, gak ada final trailer sepertinya cuy, karena ini sudah dikit lagi ya, kayaknya 10 hari lagi, nggak nyampe 10 hari lagi, kayaknya bentar lagi udah tayang, seminggu lagi udah tayang cuy filmnya. Dan di Indonesia fixnya itu tanggal 27 Maret. Coba kalian linkerin tuh di kalender, kosongin jadwalnya 27 Maret harus di IMAX cuy, karena wah rugi lu kalau nggak di IMAX, karena nih CGI-nya gila men. Kalau nggak ditonton di IMAX ya gimana ya gitu. Hanya cocok dinikmati di teater yang besar gitu cuy. Kalaupun mungkin suatu saat nanti lu nunggu Blu-ray-nya aja gitu, terus lu nonton di TV, ya mungkin ya at least ukuran TV-nya lumayan besar gitu ya, karena biar puas gitu cuy nontonnya. Karena ya lagi-lagi film ini yang dijual itu adalah adegan actionnya, adegan gebuk-gebukan Titan-nya, CGI mantepnya dari si para Titan-nya ini gitu kan ya. Jadi itu yang mereka jual. Plot cerita mah ya udahlah, ujung-ujungnya plot ceritanya emang si Scar King rese aja tuh si Brook. Mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.